Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tutorial kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan pemilihan jalur dan juga sekolah. Nah, untuk tahapan pertama, Bapak Ibu silahkan masuk kepada aplikasi PPDB. Kemudian ini adalah tampilan awal pada saat kita akan login masuk kepada aplikasi PPDB. Silahkan masukkan email ataupun nomor induk kependudukan. Selanjutnya, masukkan juga kata sandi pada aplikasi PPDB. Nah, akun ini yang sudah kita masukkan atau kita buat pada saat tahap pra pendaftaran. Nah, silahkan Bapak Ibu masukkan baik itu email ataupun nomor induk kependudukan dan juga masukkan kata sandinya. Jika sudah, Bapak Ibu silahkan klik login aplikasi. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login pada aplikasi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pada tahap pendaftaran ini, khususnya di tahap pertama, ada beberapa jalur yang dibuka dari mulai PTO, afirmasi dan juga prestasi. Nah, itu untuk jenjang SMP, tapi untuk jenjang SD hanya afirmasi dan PTO saja, kan tidak ada prestasi. Nah, perlu diketahui bahwa masing-masing calon peserta didik mempunyai 2 kesempatan pada pemilihan jalur dan sekolah. Nah, terkecuali untuk jalur afirmasi yang sudah mempunyai dokumen afirmasi, dia dapat menambahkan kembali 2 kesempatan, tapi khusus untuk swasta, baik itu jenjang SD ataupun SMP. Jadi ada 4 kali kesempatan dalam memilih pemilihan jalur dan sekolah untuk yang mempunyai dokumen afirmasi. Sedangkan yang non dokumen afirmasi hanya memiliki 2 kali kesempatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat memanfaatkan pemilihan jalur dan sekolah ini sesuai dengan jarak. Apabila untuk jalur-jalur yang memang filterisasinya menggunakan jarak ataupun menggunakan nilai seperti prestasi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pemilihan jalur dan sekolah ini hanya dibuka pada jam 8 sampai jam 4. Artinya Bapak Ibu dapat memilih jalur dan sekolah di antara jam tersebut. Apabila kurang dari jam tersebut ataupun lebih dari jam tersebut, sistem akan mengunci. Artinya Bapak Ibu dapat mencoba kembali di hari esoknya. Baik, saya akan coba langsung masuk kepada pemilihan jalur dan sekolahnya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat ya, terdapat riwayat pemilihan jalur dan sekolah. Di sini ada 4 kesempatan karena memang ada dokumen afirmasinya. Bapak Ibu bisa lihat kita di sini ada beberapa menu yang ditampilkan dari mulai data pribadi, lokasi rumah, dokumen wajib dan dokumen pendukung. Nah, untuk pemilihan jalur dan sekolah, Bapak Ibu bisa klik menu yang ada di bawah yaitu pemilihan sekolah. Nah, kita klik, otomatis tampilan akan berubah menjadi kepada pemilihan jalur dan sekolah. Nah, ada beberapa informasi di sini yang disampaikan. Artinya, jika terdapat sisa kuota pada jalur PTO, ini boleh diisi oleh anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian juga untuk calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur afirmasi nanti akan mendapatkan bantuan siswa miskin atau BSM oleh pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di sini terdapat beberapa jalur yang sudah ditampilkan oleh sistem dari mulai jalur afirmasi, kemudian PTO, prestasi nilai rata-rata rapot, kemudian juga ada prestasi akademik atau non-akademik dan juga prestasi tahfidz Quran. Perlu diketahui bahwa untuk tahap 1 baru dibuka 5 jalur ini. Tapi kalau untuk SD, jenjang SD, ini kebetulan saya menggunakan akun untuk jenjang ke SMP, hanya dibuka untuk afirmasi dan perpindahan tugas orang tua saja kalau untuk jenjang SD. Sedangkan untuk SMP terdapat 3 jalur tambahan yaitu untuk prestasi, baik itu nilai rata-rata rapot, akademik dan juga tahfidz Quran. Nah, bagaimana untuk jalur zonasi? Sedangkan untuk jalur zonasi Bapak Ibu nanti dapat melakukannya di tahap 2, yaitu setelah tahap 1 selesai, kemudian daftar ulang, pengumuman, daftar ulang, kemudian nanti masuk kepada tahap keduanya. Nah, untuk saat ini akan dibuka tanggal 24 Juni untuk tahap 1, jadi beberapa jalur yang ada di aplikasi ini. Nah,
Bagaimana cara untuk melakukan pemilihan jalur dan sekolahnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa memilih jalur yang ingin Bapak Ibu pilih. Di sini sudah disiapkan oleh sistem, ada beberapa jalur. Misalkan kita ingin menggunakan jalur prestasi tahfidz Quran, Bapak Ibu tinggal klik jalur prestasi tahfidz Qurannya. Nah, di sini muncul informasinya. Karena di sini untuk si calon peserta didiknya belum melakukan penguploadan untuk dokumen prestasi tahfidz Quran, artinya di sini akan muncul informasi bahwa mohon maaf Anda tidak dapat menggunakan jalur prestasi tahfidz Quran dikarenakan untuk dokumen pendukung persyaratan tahfidz Quran tidak tersedia atau jalur prestasi tahfidz Quran ini hanya dapat digunakan untuk warga Kota Bekasi. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan jalur yang lain. Nah, untuk misalkan kita coba lagi yang prestasi akademik, karena saya belum upload juga, artinya keterangannya pun sama dengan yang sebelumnya. Artinya jalur-jalur ini dapat dipilih apabila dokumen pendukung yang sudah kita masukkan juga sudah tersedia dan sudah disetujui oleh tim verifikator sebelumnya di tahap pra pendaftaran. Untuk saat ini kita bisa memilih jalur afirmasi dan prestasi nilai rata-rata raport karena memang untuk dokumennya sudah tersedia. Misalkan kita pilih yang prestasi nilai rata-rata raport. Nah, di sini muncul informasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya ini bisa kita coba pilih untuk jalur tersebut. Kita bisa lihat di sini, silahkan lakukan pemilihan sekolah dalam jalur prestasi nilai rata-rata raport. Pastikan pemilihan sekolah sudah sesuai sebelum melakukan simpan dan konfirmasi pemilihan sekolah. Artinya, apabila Bapak Ibu sudah melakukan simpan dan konfirmasi, sekolah tersebut tidak dapat dirubah. Jadi sistem akan melakukan penguncian terhadap pemilihan jalur dan sekolah Bapak Ibu. Begitu sampai nanti apabila sudah tergeser oleh orang lain, Bapak Ibu dapat memilih kembali sekolah yang dituju. Tetapi perlu diketahui bahwa sekolah yang dituju tersebut harus berbeda dengan sekolah sebelumnya. Nah, kita bisa coba Bapak Ibu di sini prestasi nilai rata-rata raport ataupun misalkan kita menggunakan jalur afirmasi karena dokumennya sudah tersedia. Kita bisa lihat di dokumen pendukung. Ini untuk jalur yang afirmasi sudah disetujui juga, artinya kita bisa menggunakan persyaratan tersebut. Untuk nilai rata-rata raport khusus untuk jenjang SMP di dokumen wajib sudah kita masukkan sebelumnya. Kita bisa lihat terlebih dahulu terkait dengan nilai akhir pada rata-rata raport dari mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, berapa nilai akhir yang sudah dioleh oleh sistem. Kita bisa lihat bahwa di sini adalah nilai akhirnya 88,18. Nah, ini yang nantinya akan difilterisasi oleh sistem secara langsung, secara real time, akan diadukan dengan nilai-nilai pendaftar lainnya. Nah, kita bisa coba Bapak Ibu melakukan pemilihan jalurnya. Misalkan kita ingin menggunakan jalur yang prestasi nilai rata-rata raport misalkan. Nah, jika sudah kita klik jalurnya, silahkan klik tombol perbaharui pilihan sekolahnya. Bapak Ibu bisa klik tombol tersebut, sistem akan melakukan pencarian untuk jalur tersebut, sekolah-sekolah mana yang bisa kita pilih. Ini ada beberapa sekolah yang bisa kita pilih sesuai dengan jarak terdekat dari alamat Bapak Ibu kepada sekolah. Kita bisa lihat di sini adalah NPSN sekolahnya, kemudian nama sekolahnya, jalur yang kita pilih dan juga jaraknya. Jarak dari titik koordinat yang sudah dimasukkan pada aplikasi dengan jarak yang ada di sekolah. Nah, kita bisa lihat di sini ada SMP Negeri 28, 24, 60 dan lain sebagainya yang terdekat. Kita tinggal pilih mana sekolah yang mau kita lakukan pemilihan. Atau Bapak Ibu misalkan ingin melakukan pencarian sekolahnya, silahkan misalkan SMP Negeri 10. Nah, kita otomatis sistem akan mencari sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Atau Bapak Ibu bisa pilih jalur afirmasi, kemudian klik perbaharui pilihan sekolah. Kita pilih pilihan sekolahnya yang mana sesuai dengan jarak. Nah, kalau untuk afirmasi itu sesuai dengan zona. Artinya apabila Bapak Ibu berada di zona D, otomatis yang akan muncul juga pada zona tersebut ditambah dengan kilometer yang sudah disesuaikan oleh sistem.
Nah, ini juga perlu penekanan terhadap yang mempunyai dokumen afirmasi. Apabila Bapak Ibu tidak lolos pada 2 kali kesempatan, misalkan sebelumnya saya menggunakan jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, ternyata dua-duanya tidak lolos. Nah, terdapat 2 kali kesempatan kembali untuk Bapak Ibu yang mempunyai dokumen afirmasi untuk memilih sekolah swasta. Jadi nanti sistem pada pemilihan sekolah ini akan muncul sekolah swasta mana saja yang memang sudah terdaftar pada aplikasi PPDB ini. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal pilih sekolah swasta tersebut, kemudian nanti kita lihat di hasil seleksi sementaranya seperti apa. Baik, kita akan coba melakukan pemilihan jalur, misalkan di prestasi nilai rata-rata rapot, kita klik perbaharui pilihan sekolah, kemudian kita pilih misalkan SMP Negeri 28 misalkan. Nah, kita klik simpan dan konfirmasi pilihan sekolah. Nah, sebelum sistem melakukan pemrosesan terhadap pemilihan Bapak Ibu, terdapat konfirmasi terkait dengan pemilihan jalur dan sekolahnya. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa jalur dan sekolah yang dipilih oleh Bapak Ibu sudah sesuai? Jika yakin, Bapak Ibu silahkan klik tombol iya, karena proses terkait dengan pemilihan jalur dan sekolah ini tidak dapat dirubah apabila sudah masuk kepada hasil seleksi sementara. Kita bisa klik tombol iya, Bapak Ibu. Nah, di sini pemilihan jalur dan sekolah berhasil disimpan dan dikonfirmasi. Kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa terdapat riwayat pemilihan jalur dan sekolah. Tadi kita klik bahwa terdapat 1 SMP Negeri 28 Bekasi. Kita bisa lihat ya kesempatannya totalnya berapa. Di sini hanya mempunyai 3 kesempatan lagi. Kenapa? Karena tadi 1 sudah digunakan. Kenapa 4 kesempatan? Karena tadi kita mempunyai dokumen afirmasi. Tapi dokumen afirmasi itu 2 kesempatan terakhir itu tidak bisa digunakan pada jalur lain selain menggunakan jalur afirmasi saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu coba kepada jalur lain, sistem akan otomatis melakukan penolakan bahwa 2 kali kesempatan itu hanya digunakan atau diperuntukkan untuk jalur afirmasi saja untuk pemilihan ke swasta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini terdapat riwayat pemilihan jalur dan sekolahnya. Kemudian di sini ada hasil seleksi sementara, artinya saat ini untuk sementara Bapak Ibu sudah diterima pada SMP Negeri 28 Bekasi. Tapi ini datanya akan bergerak terus-menerus sesuai dengan pendaftar yang lain. Artinya Bapak Ibu dapat melakukan monitoring terus-menerus, takutnya tergeser dengan yang lain. Bagaimana jika Bapak Ibu misalkan nantinya tergeser dengan yang lain? Nah, Bapak Ibu dapat melakukan pemilihan kembali pada pemilihan sekolah. Tinggal nanti pilih lagi menggunakan jalur mana ataupun memilih sekolah yang mana sesuai dengan jalur Bapak Ibu yang dipilih. Nah, untuk saat ini karena Bapak Ibu hasil seleksi sementaranya sudah diterima, artinya pemilihan sekolah saat ini dikunci. Jadi tidak dapat dirubah. Tapi apabila misalkan sudah tergeser oleh yang lain, oleh pendaftar yang lain, baru Bapak Ibu nanti bisa memilih kembali. Sistem juga akan dibukakan kembali untuk pemilihan jalur dan sekolahnya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu jalurnya sudah dikunci, kita tidak bisa menekan pemilihan jalur yang lain. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan pilihan sekolahnya yang tadi sudah kita masukkan. Itu dari sisi pemilihan jalur dan sekolahnya. Jadi pastikan pertama adalah Bapak Ibu masuk kepada aplikasi PPDB sesuai dengan pendaftaran akun sebelumnya atau di tahap pendaftaran. Jika sudah, silahkan masuk kepada menu pemilihan sekolah, kemudian masuk ke pemilihan jalurnya, kemudian jangan lupa klik perbaharui pilihan sekolah dan juga pilih sekolah yang ditujunya. Nah, itu secara pemilihan jalur dan sekolahnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan bagaimana melakukan monitoring terhadap seleksi sementaranya. Bapak Ibu, di sini adalah tampilan pada PPDB Bekasi. Bisa klik menu di hasil seleksi sementara. Kita bisa lihat di sini adalah hasil seleksi sementara tahap 1.
baik jenjang SD dan juga jenjang SMP. Bapak Ibu bisa lihat di sini nama jalurnya, kemudian di sini juga terdapat jalurnya apa, kuotanya berapa, hasil seleksi sementaranya berapa. Di sini ada tombol aksi yaitu detail. Jadi di sini nanti ada orang-orangnya siapa saja. Nah, kita bisa lihat kita bisa masuk ke jenjang SMP saja karena tadi sudah kita masukkan ke SMP Negeri 28. Nah, pada di SMP Negeri 28 ini terdapat 5 jalur. Di tahap 1 itu tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa terdapat perpindahan orang tua wali, berapa kuota yang disiapkan oleh sekolah pada jalur PTO. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, oh ternyata ada 4. Kemudian berapa kuota untuk jalur afirmasi? Di sini ternyata ada 75. Nah, dan lain sebagainya untuk jalur-jalur tersebut. Nah, tadi kita sudah masukkan pada jalur prestasi nilai rata-rata rapot, kuotanya ada 25, hasil seleksi sementaranya ada 1, artinya baru 1 orang melakukan pendaftaran yang sudah masuk pada aplikasi PPDB. Kita bisa lihat kuotanya di sini 25, hasil seleksi sementaranya ada 1. Nah, nanti apabila pendaftar yang lain sudah masuk, otomatis hasil seleksi sementara ini akan terpenuhi sesuai dengan kuota 25. Bagaimana apabila ada calon pendaftar yang di posisinya 25, kemudian tergeser dengan pendaftar yang baru karena nilainya lebih besar, misalkan seperti itu, otomatis nanti secara hasil seleksi sementaranya akan hilang. Jadi tugas Bapak Ibu nanti tinggal melakukan pemilihan kembali pada jalur dan sekolahnya. Tapi dengan catatan bahwa tidak bisa memilih sekolah yang sebelumnya. Artinya Bapak Ibu dapat memilih sekolah yang lain gitu. Kita bisa lihat Bapak Ibu klik detail di sini. Nah, di sini terdapat informasi terkait dengan skor nilai akhirnya. Di sini ada nama siswanya, kemudian luar daerah, daftar ulang di sini memang belum. Kemudian ada kode pendaftarnya, asal sekolahnya di mana, tanggal lahirnya berapa, kemudian di sini ada skor nilai akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan monitoring nih terkait dengan SMP Negeri 28 ini paling tingginya berapa skornya. Ternyata di sini 88 misalkan. Kemudian nanti misalkan ada 25 pendaftar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat 25 pendaftar itu yang paling bawah terkait dengan skor nilai akhirnya itu berapa. Jadi nanti kita bisa bandingkan terhadap nilai-nilai yang sudah masuk pada hasil seleksi sementara ini. Jadi memungkinkan apakah kita bisa masuk atau tidak. Nah, di sini sistem akan otomatis melakukan perurutan berdasarkan skor yang paling tinggi. 88 misalkan, kemudian 87, 86, 85 dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat lebih detail informasinya, Bapak Ibu bisa klik tombol detail yang ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa terdapat informasi terdaftarnya, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, pilihan sekolahnya di mana, nilai rata-rata rapotnya berapa, dan juga hasil seleksi sementaranya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetahui terkait dengan informasinya. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan tutorial yang bisa saya sampaikan dari mulai pemilihan jalur dan sekolahnya seperti apa sampai kepada monitoring hasil seleksi sementaranya. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu tidak membuang kesempatan yang sudah diberikan, yaitu 2 kali kesempatan. Pastikan Bapak Ibu melakukan monitoring terlebih dahulu terkait dengan pendaftarnya. Berapa skor maksimal dan berapa skor minimumnya. Itu yang menjadi acuan pada pemilihan jalur dan sekolah. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial pemilihan jalur dan sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.